Kamu kan sudah tahu caranya. Kalimat "sudah tahu" inilah jebakannya. Kita sering menyamakan memiliki pengetahuan dengan memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Padahal, dalam neurologi perkembangan manusia, kedua hal ini berada di dua jalur yang sangat berbeda. Tetapi, untuk mengambil pengetahuan itu dan mengubahnya menjadi tindakan nyata di masa sekarang, kita butuh prefrontal cortex. Ini adalah CEO otak kita. Inilah mengapa melabeli mereka malas sangat merusak. Kemalasan adalah pilihan sadar untuk tidak peduli. Sementara performance gap adalah ketidakmampuan neurologis untuk menerapkan kepedulian itu menjadi aksi. Pernahkah Anda melihat anak Anda duduk diam di depan tugasnya selama berjam-jam? Anda tahu dia cerdas, Anda tahu dia paham materinya. Bahkan 5 menit yang lalu, dia bisa menjelaskan dengan lancar apa yang harus dilakukan. Namun, saat tiba waktunya untuk menuliskan kata pertama, tubuhnya seolah membeku. Ada tembok tak terlihat yang memisahkan niat dan aksi. Ini bukan kemalasan, dan ini bukan kebodohan. Mari kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai orang tua atau pendidik, insting pertama kita seringkali adalah frustrasi. Kita berpikir, kenapa kamu tidak mengerjakannya saja? Kamu kan sudah tahu caranya. Kalimat "sudah tahu" inilah jebakannya. Kita sering menyamakan memiliki pengetahuan dengan memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Padahal, dalam neurologi perkembangan manusia, kedua hal ini berada di dua jalur yang sangat berbeda. Mari kita bedah secara ilmiah. Pertama, ada yang namanya knowledge gap atau kesenjangan pengetahuan. Ini terjadi ketika seseorang tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukannya. Solusinya mudah, ajari mereka, beri instruksi, beri latihan. Jika anak Anda bisa mengulang kembali instruksi Anda dengan sempurna, berarti mereka tidak memiliki masalah di sini. Perpustakaan di otak mereka sudah lengkap. Namun, masalah yang sering kita hadapi bukanlah kekurangan pengetahuan, melainkan performance gap atau kesenjangan performa. Ini adalah kondisi di mana Anda tahu apa yang harus dilakukan, tapi Anda tidak bisa melakukannya pada saat dan tempat yang diperlukan. Ini bukan masalah tidak tahu, ini adalah masalah tidak mampu mengeksekusi. Jembatan antara otak penyimpan informasi dan otak penggerak otot sedang terputus. Untuk memahaminya, kita harus melihat ke dalam mesin biologis kita. Bagian belakang otak kita adalah tempat penyimpanan data. Pengetahuan, ingatan masa lalu, dan keterampilan yang sudah dipelajari tersimpan aman di sini. Saat situasi tenang, anak Anda bisa mengakses data ini dengan sangat mudah. Itulah sebabnya saat Anda tanya, "Apa PR-mu?" mereka bisa menjawab dengan benar. Tetapi, untuk mengambil pengetahuan itu dan mengubahnya menjadi tindakan nyata di masa sekarang, kita butuh prefrontal cortex. Ini adalah CEO otak kita. Bagian ini yang bertanggung jawab untuk memulai tugas, mengatur waktu, dan menahan impuls. Pada anak dengan gangguan fungsi eksekutif atau ADHD, area ini seringkali tertidur atau kurang aktif justru saat dibutuhkan. Pengetahuannya ada di belakang, tapi CEO di depan sedang cuti. Inilah mengapa melabeli mereka malas sangat merusak. Kemalasan adalah pilihan sadar untuk tidak peduli. Sementara performance gap adalah ketidakmampuan neurologis untuk menerapkan kepedulian itu menjadi aksi. Dr. Russell Barkley, seorang ahli neuropsikologi, menyebut ini sebagai gangguan doing what you know, bukan gangguan knowing what to do. Anak Anda menderita karena pengetahuan mereka terkurung di dalam kepala tanpa jalan keluar. Masalah utamanya ada di point of performance atau titik kinerja, yaitu momen spesifik di mana tantangan itu terjadi. Menguliahi anak tentang pentingnya belajar di meja makan tidak akan berguna saat mereka duduk di meja belajar 2 jam kemudian. Informasi tersebut sudah menguap. Kita tidak bisa mengandalkan memori internal mereka untuk memotivasi tindakan. Kita harus mengubah strategi. Jika mata seseorang rabun, kita tidak menyuruhnya berusaha melihat lebih keras. Kita memberinya kacamata. Kacamata adalah prostetik fisik. Untuk anak dengan performance gap, kita membutuhkan prostetik lingkungan. Kita harus membangun jembatan eksternal di sekitar mereka. Tujuannya bukan untuk memanjakan, tapi untuk memfasilitasi fungsi eksekutif yang belum matang di otak mereka. Istilah teknisnya adalah scaffolding atau perancah. Kita harus meletakkan struktur pendukung di lingkungan fisik anak.
Jangan berharap otak mereka mengatur segalanya secara internal. Kita harus mengeksternalisasi fungsi otak tersebut. Apa artinya? Artinya, kita meletakkan informasi, waktu, dan motivasi di luar kepala mereka, tepat di depan mata mereka. Strategi pertama, eksternalisasi waktu. Konsep waktu itu abstrak. 15 menit lagi, tidak ada artinya bagi otak yang mengalami performance gap. Gunakan timer analog visual, di mana mereka bisa melihat waktu menyusut secara fisik. Letakkan jam di setiap ruangan. Buat waktu menjadi benda nyata yang bisa dilihat dan diraba. Bukan sekedar konsep tak terlihat yang menghantui mereka. Strategi kedua, eksternalisasi motivasi. Otak mereka sulit bekerja demi hadiah jangka panjang seperti nilai bagus di akhir semester. Mereka butuh dopamin sekarang. Ciptakan sistem hadiah artifisial yang segera. Potongan camilan saat satu paragraf selesai, izin bermain game 5 menit setelah 20 menit fokus. Bawa konsekuensi masa depan ke masa kini, sedekat mungkin dengan perilaku yang diinginkan. Strategi ketiga, eksternalisasi informasi. Jangan memberi perintah suara beruntun, seperti naik ke atas, sikat gigi, ganti baju, siapkan tas. Itu akan hilang dalam sekejap. Buatlah daftar periksa visual. Tempel di tempat mereka melakukan tugas itu. Jika tugasnya membersihkan kamar, tempel foto kamar yang bersih sebagai referensi. Jangan biarkan mereka menebak-nebak atau mencoba mengingat-ingat. Pindahkan memori kerja ke atas kertas. Perubahan terbesar sebenarnya harus terjadi pada kita, orang tua dan pendidik. Berhentilah menjadi hakim yang menilai karakter mereka, dan mulailah menjadi arsitek yang merancang lingkungan mereka. Ketika anak gagal melakukan tugas, jangan tanya, "Kenapa kamu tidak melakukannya?" Tapi tanyalah, hambatan apa di lingkunganmu yang menghalangi eksekusi? Kita beralih dari menyalahkan moral menjadi memecahkan masalah rekayasa. Kesenjangan antara mengetahui dan melakukan adalah jurang yang menyakitkan bagi anak. Tapi dengan prostetik lingkungan, dengan memvisualisasikan waktu, tugas, dan motivasi, kita sedang membangun jembatan di atas jurang tersebut. Tugas kita bukan menyeret mereka menyeberang, tapi memastikan jembatannya kokoh agar mereka bisa berjalan sendiri. Karena pada akhirnya, sukses bukanlah tentang seberapa banyak yang mereka tahu, tapi seberapa mampu mereka mewujudkan apa yang mereka tahu.